Nah, pada reaksi inti, itu ya, pada reaksi inti kita lihat soal nomor 16 dan 6. Ada beberapa struktur inti yang ditembak dengan partikel-partikel tertentu ya. Kemudian kamu disuruh menentukan jenisnya itu partikelnya, unsurnya itu apa, nuklidanya apa, dengan berdasarkan reaksi yang sudah ada di dalam soal tersebut. Nah, langkah pertama kita lihat dulu apa saja partikel-partikel elementer yang sering muncul di dalam reaksi inti ya. Saya akan kopikan dulu. Nah, ini partikel-partikelnya. Nanti ini menjadi patokan atau menjadi acuan di dalam kamu menentukan namanya apa. Nah, saya akan kopikan sebentar. Ini ada. Oke. Nah, perhatikan yang ada di dalam kotak itu ya. Perhatikan yang ada di dalam kotak di situ. Partikel-partikel elementernya adalah kalau 1,1 ini proton atau H karena inti hidrogen ya. Lalu 1,0 neutron, 4,2 alfa, beta atau elektron 0-1, kalau beta positif atau positif elektron 0 plus 1. Gamma 00, deuteron 21, triton atau tritium 31. Dari partikel-partikel ini untuk nomor 16, kini kita bisa lihat ya. 73 Li atau lithium ditambah dengan neutron, ditembak neutron menghasilkan tritium 31H plus alpha dan X. Nah, X ini apa? Nah, kita selesaikan dengan hukum kekekalan reaksi inti. Ya, kekekalan nomor atom dan nomor massa. Oke, yang sebelah kiri ini 7 ditambah 1 ya. 7 tambah 1, maka kita bisa tuliskan kalau 7 ditambah 1, maka harus 8 gitu ya. Maka ruas kanan juga harus 8. Di mana ruas kanan itu sudah ada 3 ditambah berapa itu? 4 ya. 3 ditambah 4. Maka kurang berapa ini supaya menjadi 8? Kurang 1 ya. Oke. Ya, maka kita harus plus 1 di sini. Nah, di X ini kita kasih 1. Di atasnya ini ya. Ini kita kasih 1. Kemudian yang bawah ini adalah 3 ditambah 0. Berarti 3. Sementara yang kanan 1 tambah 2 juga 3. Berarti sama-sama 3. Maka di sini X ini tidak perlu angka lagi ya. Kita hanya perlu kasih 0 aja ya. Itu. Maka 1, 0. Apa itu di dalam kotak merah? Neutron. Neutron, bagus. Neutron. Oke, yes, mantap. Neutron. Kayak bimbingan belajar ya, neutron ya. Oke. Laris itu bimbingan belajar neutron ya. Tapi agak mahal. Tapi nggak apa-apa. Kalau mahal, kalau spending ya nggak apa-apa. Nomor berikutnya, jika inti nitrogen ditembak dengan neutron, maka terjadi reaksi inti sebagai berikut. Ini ada nitrogen ya, 14,7N di plus 10N menjadi B-nya 11, berarti kurang berapa itu? 14 tambah 1 itu 15 ya. Maka 11 tambah berapa supaya jumlahnya 14? Langsung aja ini ya, berapa? Ada yang tahu? 4. Oke, maka yang atas kita kasih aja 4. Nah, gitu ya. Kemudian yang bawah, kalau ini 70, berarti perlu 7. Sementara ini B-nya 5, berarti perlu 2. Oke, 42. Yes, 42. Lihat di kotak merah namanya apa? Alpha. Yes, mantap. Wah, ini pas 10 ini just ini. I like it. Just alpha. Oke. Nah, itu model-model untuk reaksi inti seperti itu ya. Hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Maka model reaksi inti sudah selesai. Jadi kamu harus teliti itu, kemudian hafalkan untuk partikel-partikelnya. Berikutnya adalah radioaktivitas nomor 27 dan nomor 8 ini ya. Oke, 27 dulu ya. Suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh. Waktu paruh itu waktu untuk dia meluruh menjadi separuhnya. Di dalam
rumus biasanya dilambangkan dengan T setengah. Saya tulis aja ya, T setengah. Maksudnya waktu untuk menjadi separohnya. Gitu ya. Di T setengah. T1/2. Nah gitu. Pada suatu saat 15/16 bagian telah meluruh. Berdisintegrasi. Disintegrasi itu pecah, jadi meluruh. Hal ini terjadi setelah berarti waktu ya, karena setelah itu berarti waktu total yang ditanyakan. Nah, perhatikan baik-baik. Yang meluruh itu 15/16, berarti yang tersisa berapa? Nah, ini kamu harus cari dulu berapa sisanya. Ya, berapa sisanya. Jadi yang tersisa itu otomatis mula-mula. Mula-mula kan mesti satu ya. Mula-mula itu masih belum berkurang. Ah, ini dikurangi dengan yang telah meluruh, yaitu 15/16 tadi ya, 15/16. Nah gini, sehingga 1 kalau dikurangi 15/16, 1 itu kan 16/16, dikurangi 15/16 maka tinggal 1/16 gitu ya. Nah ini adalah sisanya. Dari sisa ini kita bisa lakukan perhitungan. Oke, rumusnya saya akan kopikan. Saya akan kopikan rumusnya ke situ. Nah, ini rumusnya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan radioaktivitas. Ya. Saya kopikan, masuk ke, nah sini. Di sebelah, nah ini kanan atas, saya tarik ke sini. Nah ini ya. N sama dengan N0, lalu kemudian setengah pangkat T/T setengah. Nah ini rumusnya. Di mana N itu sisa, N itu yang tersisa, kemudian N0 itu mula-mula ya, N0 mula-mula. Lalu T itu waktu dan T setengah itu waktu paruh. Nah, kita akan selesaikan ini. N-nya taruh di sini ya, 1/16-nya itu ya. Saya taruh di bawahnya sini. 1/16. Nah, gini. Ini akan sama dengan ini. Tulis sama dengan N0. N0-nya kan 1 ya, mula-mula, enggak masalah. Kemudian setengah. Kita tulis dulu. Ini ya, 1/2. Kemudian pangkatnya T/T setengah. Kita tulis lagi. T-nya tidak tahu. Maksudnya yang ditanyakan gitu ya. Ini kita kasih. Nah, seperti ini supaya jelas. Nah, T ditulis di sini T. Dibagi T setengah adalah waktu paruh. Waktu paruhnya dari soal diketahui 8. Nah, gini. Bukan 6 ya, 8. Ini typo. Kita ganti dengan 8. T/8. Nah, kemudian ruas kiri 1/16, ruas kanan setengah. Ada sedikit kesamaan ya, 1/16 ini kita ubah menjadi setengah pangkat berapa gitu ya. Nah, kira-kira setengah pangkat berapa 1/16 itu? Ada yang setengah pangkat 4, Pak. 4 ya, oke bagus. Nah, ini kita supaya cepat ya, seperti biasa kita copy. Nah, gini ya. Nah, kita copy. Slide ini kita copy ke sebelah sini. Nah, gitu, enggak apa-apa. Kemudian kita dapatkan ya 1/16 ini kita ganti menjadi setengah pangkatnya 4. Nah, gini. Kita tulis dia yang di sini ganti setengah. Kemudian kita pakaikan pangkat. Nah, gini. Taruh dia pangkat 4. Nah, ini ketemu ya. Jadi setengah pangkat 4 sama dengan setengah kali T/8. Maka kita mendapatkan bahwa, nah ini ya. Ini pangkatnya ini kan nanti sama ini ya. 4 ini dengan, nah T/8 ini kan jadi sama ini. Ini sama ini. Sehingga
dari 4 sama dengan T per 8, kita bisa menuliskan ya bahwa 4 sama dengan T per 8. Maka T-nya 8 lari ke 4 ya, karena 8 itu penyebut, lari ke 4, maka tinggal dikalikan gitu ya. 8 kali 4. Nah, berarti 32 ya. Satuannya apa di sini? Oh, tahun. Sesuaikan saja. Jadi setelah 32 tahun, nah ini radioaktif ini mengalami ya peluruan sehingga tinggal 15/16 bagiannya. Nah, ini solusi dari nomor 27 yang berkaitan dengan konsep radioaktivitas. Oke, konsep radioaktivitas kembali di nomor 8 ya. Rumusnya masih sama. Nah, mari kita selesaikan menggunakan N sama dengan N0 ini ya. Nah, saya akan pindahkan atau copy seperti tadi. Nah, gini, saya taruh di sini. Nah, N itu yang tersisa, kemudian N0 itu adalah mula-mula setengah T per T setengah. Di sini yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan, jadi sama kayak tadi ya, T-nya. Hanya bentuknya grafik. Kalau dari gambar, dari grafik kan terlihat mula-mulanya kan 100 ya, 100 menjadi 50, lalu menjadi 25, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah yang tersisa, ini bukan yang tersiswa ya, ini tipe lagi. Yang tersisa atau turahane piro gitu ya, yang tersisa tinggal berapa. Ternyata tinggal 12,5 gram. Maka waktu yang diperlukan berapa? Boleh menggunakan rumus, boleh juga menggunakan grafik. Kita pakai rumus dulu ya. N sama dengan N itu yang tersisa. Jadi tidak tahu, maka masukkan aja, karena tidak tahu ya tetap N. Oh, kita pakai yang warna. Nah, N sama dengan N0 itu mula-mula ya, 100. Dari grafik mula-mula 100. Kemudian kalikan setengah pangkat. Saya copy saja. Ya. Setengah pangkat. Nah, ini kopikan dia ke bawah. Serat P yang ditanyakan. Kemudian oh, ini yang ditanyakan waktu ya, T ya. Betul. Berarti N-nya ini 12,5 ya. Maaf, tadi kurang teliti. Kita masukkan aja 12,5 di sini, kita ganti 12,5 gram gitu ya. 12,5. Oke. Nah, kemudian T setengahnya adalah waktu paruh. Berapa waktu paruhnya di sini? T setengahnya ini. Nah, waktu paruh adalah waktu di mana dia menjadi separuh. Kalau mula-mula 100, maka menjadi separuhnya pasti 50. Dalam waktu 100 menjadi 50 ini berapa lama itu ya? Berapa lama? Ternyata dari grafik terlihat bahwa dari 100 menjadi 50 ini kan 0 sampai 30. Nah, 30 inilah berarti waktu untuk menjadi separuh. Jadi 30 inilah yang dinamakan waktu paruh. Jadi waktu menjadi separuh. Sehingga kita masukkan 30 di sini. Nah, ini 30. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian karena sudah bentuknya seperti ini, 100-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi 12,5 per 100 gitu ya. 12,5 per 100. Sehingga kita mendapatkan hasil 12,5 dibagi 100. Nah, gini, ini yang ruas kiri ya. Dan yang ruas kanan kita tulis sama dengan yang ini tadi. Tinggal sisanya setengah. Nah, ini ya, setengah ini. Ini kita pindah ke ruas. Oke. Nah, jadi persamaannya gini. Kemudian 125 per 100 itu kalau kita bagi jadi berapa itu? Kita bagi 12,5, yang atas jadi 1. Ya. Yang bawah jadi berapa itu? 8. Betul ya? 100 bagi 12,5 berapa?
Yang atas jadi 1, yang bawah 8 ya. Nah, gitu. Jadi 1/8. Nah, 1/8 itu setengah pangkat berapa? Nah, gitu. Jadi kayak tadi ya. Setengah pangkat berapa 1/8 itu? Tahu? 3, Pak. 3, bagus. Jadi kita dapatkan setengah itu pangkatnya 3. Gitu ya. Nah, jadi kita mendapatkan, saya pakai ini aja supaya lebih cepat kayak tadi. Nah, gini. Oke. Taruh sini. Nah, setengah pangkat saya coret. Nah, ini lebih cepat ya. Pangkatnya 3. Oke, ini saya masukkan sini. Lah, ini sama dengan setengah pangkat nih T/30. Nah, sekarang kan menjadi lebih mudah ini. Setengah seperti tadi caranya ya. Coret-coret. Nah, ini tinggal 3 sama dengan T/30. Nah, ini sudah lebih mudah sekarang ya. 3 sama dengan T/30. Sehingga T-nya 30 kali 3 gitu ya. 30 kali 3 sama dengan 90 ya. Satunya apa di situ? Oh, menit. Kita sesuaikan aja dengan yang ada di grafik. Nah, ini. Oke. Nah, ini solusi untuk soal nomor 8 ya. Oh, ini not responding, masih agak muter-muter. Biasa kalau jaringan internet kadang agak melambat sesaat. Wah, ini bukan sesaat, ini malah agak lama ini ya. Nggak apa-apa, ditunggu dulu sebentar. Semoga tidak terlalu lama ya, karena masih ada satu soal lagi nomor 5 yang belum kita selesaikan. Nah, ini sudah. Kita tuliskan di sini hasilnya 30 menit ya. Oke, yang E ini ya. Oke. Nomor terakhir ini. Jika 1 SMA itu satuan massa atom setara dengan 931 MeV mega elektron volt, maka energi ikat. Rumus dari energi ikat. Rumus dari energi ikat adalah, saya akan kopikan sebentar. Rumus dari energi ikat. Rumusnya akan saya pindah ke situ. Nah, ini di kiri tasnya nih saya kasih ini ya. Ini yang di kotak hitam itu ya. Energi ikat atau EI, energi ikat sama dengan delta M kali 931,5. 931 aja nggak apa-apa ya. Karena di soal diketahui 931. Udah. Kemudian delta M adalah selisih massa atau defek massa. Bagaimana menghitung defek massa? Nah, ini massa proton neutron dikurangi massa inti. Nah, kita selesaikan. Oke. Energi ikat sama dengan kita tulis aja di sini EI. Katakanlah energi ikat gitu ya. EI. Ini akan sama dengan massa partikel penyusun. Ada proton dan neutron. Kalau 73 Li berarti protonnya kan 3 ya. Nah, ini protonnya 3. 3 kali massa proton yaitu 1,0078. 3 kali massa proton gitu ya. Kemudian ditambah neutronnya berapa? Neutronnya adalah 7 dikurangi 3 ya, 7 kurangi 3 adalah 4. 4 itu massa neutron. Kali massa neutron. Massa neutron di situ 1,0087. Oh, tadi 78, sekarang 87 ya. 0087. Nah, ini massa dari proton dan neutron. Nah, ini dikurangi dengan massa inti. Massa inti adalah inti litium tadi 7,0362. Nah, gini. Gitu ya.
Nah, ini dihitung dulu, kemudian kalikan 931 mega elektron volt atau MeV. Nah, ini saya berikan tanda kurung tersendiri ya. Ini agak besaran. Nah, gini, ini diselesaikan dulu, baru kalikan 931. Nah, gini ya. Nah, oke, sekarang kita hitung yang di dalam kurung dulu. Yang dikurung, mari kita hitung bersama. Ya, EI sama dengan 3 kali 1,0078 ditambah 4 kali 1,0087. Nah, gitu. Kita hitung dengan kalkulator supaya lebih cepat. Ya, kita hitung dengan kalkulator saja. 3 kali 1,0078 itu 3,0234, kemudian ditambah 4 kali 1,0087. Nah, gitu. 7,0582. 7,0582. Ini dikurangi 7,0362. Nah, ini mirip-mirip ya, belakangnya 2 ya. Nah, ini sehingga kita mendapatkan, nah ini ya, berapa itu nanti 0, ya yang jelas ya. Nah, ini dikalikan dengan 31. 7,0582 dikurangi 7,0362. 0,022. Nah, ini kalikan ya, dikalikan 931 itu 20,48. 20,48. Nah, ini. Kalau yang sesuai ya kita lihat 20, oh ini yang mendekati ya. 48 itu kan kalau dibulatkan menjadi 5 ya. 20,5. Oke, yang D ya. Oke. Nah, itu pembahasannya. Jika ada yang belum jelas, silahkan bisa bertanya. Kalau yang belum jelas, silahkan. Sebelum kita akhiri ya. Oke, silahkan. Atau ada pertanyaan yang lain, atau kalau sudah jelas ya, saya akan download daftar hadir dulu. Ditunggu, saya akan unduh daftar kehadiran. Ya, ditunggu sebentar, sedang mengunduh.